Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia pasti melakukan sebuah komunikasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Bahkan, bayi pun bisa melakukan sebuah komunikasi. Lalu, apakah komunikasi itu? Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Apakah itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang atau sekelompok manusia yang memiliki satu tujuan yang sama, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Lalu kita masuk ke fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu ada fungsi informatif, yaitu sistem pemrosesan informasi yang disampaikan diharapkan dimengerti banyak orang dan tidak memiliki makna ganda. Arti di sini yaitu sebuah penyampaian informasi harus jelas dan dapat dimengerti oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang disampaikan. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif yaitu adanya aturan-aturan main yang harus ditaati. Dalam artian di sini bahwa leader atau pimpinan menginginkan atau mengharapkan pekerja atau karyawannya menaati peraturan atau kebijakan yang ia tetapkan. Apapun yang disampaikan oleh leader atau pemimpin ini bisa jadi menjadi sebuah kebijakan atau peraturan dalam sebuah organisasi. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif ini yaitu fungsi proses adaptasi. Pada saat kita memasuki sebuah organisasi, pastilah kita harus beradaptasi ke dalam sebuah organisasi tersebut. Maka hal ini dapat melaksanakan komunikasi secara efektif di sebuah organisasi. Itu perlu adanya adaptasi yang baik di dalam sebuah komunikasi di dalam organisasi. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi persuasif. Setiap pimpinan yang mempunyai kewenangan akan memudahkan penyampaian informasi sedemikian rupa. Hal ini bisa disebut bahwa biasanya ajakan dari pimpinan ini menggunakan rasa atau perasaan di dalam sebuah penyampaian informasi. Hal ini bertujuan untuk karyawan lebih mendengarkan atau lebih respect terhadap pimpinan dengan menggunakan rasa atau perasa dalam penyampaian informasi. Pimpinan atau leader yang baik atau pimpinan yang baik akan menggunakan perasaan atau rasa dalam penyampaian informasi untuk
untuk kebaikan bersama. Dan materi selanjutnya yaitu gaya komunikasi, macam-macam gaya komunikasi yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi. Gaya yang pertama yaitu controlling style, yaitu pengendalian ruang lingkup, pikiran ataupun perilaku-perilaku yang dilakukan oleh leader atau pimpinan. Dan gaya yang kedua yaitu landasan kesamaan. Landasan kesamaan ini yaitu pengungkapan gagasan atau informasi secara santai dan rileks. Hal ini dapat membuat para karyawan atau anggota organisasi hal ini bertujuan untuk agar atasan dengan bawahan atau karyawan bisa pendekatan yang baik. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan. Hal ini bisa disebut juga yaitu aturan-aturan main harus dilaksanakan dengan formal. Dan yang keempat yaitu dinamis. Biasanya dinamis ini cenderung agresif atau orientasinya pada tindakan atau perilaku. Maksudnya yaitu jika para anggota telah melakukan kewajibannya dalam sebuah organisasi, maka si leader atau pimpinan ini tidak perlu berpatokan kepada aturan-aturan main atau peraturan yang ada pada organisasi. Karena si leader atau pimpinan ini hanya lebih berpatokan kepada tindakan atau perilaku para anggotanya. Dan gaya yang kelima yaitu religius. Religius ini yaitu kesediaan leader atau pimpinan untuk menerima kritik, saran, masukan, atau bisa disebut leader ini sebagai orang yang bisa menerima kritik atau saran dari para anggotanya atau karyawannya. Leader atau pimpinan ini yang menggunakan gaya ini cenderung lebih banyak disukai oleh para karyawan karena leader ini dapat menerima masukan dari anggota maupun karyawannya, sehingga kedekatan yang terjadi antara pimpinan dan karyawan dapat berhubungan dengan baik. Dan gaya yang keenam yaitu the with trouble style. Gaya ini sangat tidak dianjurkan digunakan dalam sebuah organisasi karena gaya ini lebih melihatkan atau menjelaskan bahwa leader atau pimpinan ini sangat tidak bertanggung jawab dalam jabatannya. Dan jika gaya ini dilakukan dalam sebuah organisasi, maka akan mengakibatkan lemahnya tindak komunikasi antar karyawan dengan si pimpinan. Itulah keenam gaya komunikasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik dalam organisasi. Karakteristik ini harus ada dalam sebuah organisasi. Minimal ada 6 maupun 7 yang kita bahas pada kali ini.
Jikalau kurang dalam karakteristik dalam sebuah organisasi, maka belum pantas disebut sebagai organisasi. Karakteristik yang pertama yaitu pembagian garis kewenangan. Yang kedua yaitu struktur organisasi atau pusat kekuasaan. Struktur organisasi ini jelas yaitu bahwa ada leader atau pimpinan dan anggota-anggota atau karyawannya secara terstruktur. Dan yang ketiga yaitu adanya substitusi sumber daya manusia, atau bisa disebut sebagai adanya komunikasi antar pekerja atau karyawan di dalam sebuah organisasi. Dan karakteristik selanjutnya yaitu adanya ketergantungan setiap orang dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kewajiban. Dan yang kelima yaitu adanya interaksi yang berulang-ulang. Interaksi yang berulang-ulang ini baik interaksi antara karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan leader atau pimpinan. Dan karakteristik yang keenam yaitu memenuhi satu karakter yang muncul. Itulah karakteristik yang harus ada dalam sebuah organisasi. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi ini ada banyak, tapi kita bahas pada kali ini secara garis besar atau pokok-pokoknya saja. Yang pertama yaitu tipe organisasi bisnis. Seperti namanya saja, yaitu organisasi bisnis. Pastilah dalam organisasi ini lebih memperhatikan keuntungan atau laba di dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu tipe organisasi nirlaba. Nirlaba ini kebalikan dari organisasi bisnis, yaitu tidak terlalu memperhatikan laba yang dicapai dalam sebuah organisasi. Dan tipe yang ketiga yaitu BUMN. Organisasi BUMN ini keseluruhan modal yang ada berasal dari pemerintah. Dan tipe organisasi yang keempat yaitu tipe organisasi koperasi. Seperti namanya saja bahwa organisasi ini dikhususkan untuk masyarakat. Dan itulah tipe-tipe organisasi yang ada di lingkungan. Selanjutnya yaitu kita membahas aliran-aliran komunikasi yang ada di organisasi. Yang pertama yaitu suatu proses dinamik. Proses dinamik dalam penyampaian informasi secara berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana kontribusi atau terdistribusinya informasi yang disampaikan dalam sebuah organisasi. Maksudnya yaitu apakah informasi yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan secara utuh kepada karyawan atau anggota di dalam sebuah organisasi. Dan mengetahui bagaimana umpan balik yang akan terjadi apabila kita menyampaikan sebuah informasi di dalam sebuah organisasi. Dan aliran yang ketiga yaitu memberikan dampak efektivitas dalam organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dan itulah aliran-aliran komunikasi yang ada di organisasi yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.